Sawit Academy ini merupakan salah satu kegiatan yang diinisiasi oleh Hai Sawit berkolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi. Kita roadshow dari satu perguruan tinggi ke perguruan tinggi lainnya untuk mengkampanyekan kebaikan-kebaikan sawit. Baik kebaikan sawit dari sisi ketersediaan kebutuhan SDM atau lowongan kerja, kemudian peluang UMKM atau usaha, kemudian kebaikan-kebaikan sawit lainnya begitu. Nah, lalu di Sawit Academy ini juga kita akan mengajak kepada adik-adik untuk turut menjadi garda terdepan dalam mempromosikan kebaikan sawit yang lebih luas lagi. Sawit Academy episode ke-7 telah sukses dilaksanakan dengan total ratusan peserta yang terdiri dari mahasiswa penerima beasiswa sawit termasuk anak petani sawit dari berbagai daerah. Kegiatan ini kami kemas secara inspiratif, dimulai dengan lari sehat, dilanjutkan dengan talk show karir industri sawit, dan diakhiri dengan workshop pembuatan sunscreen berbahan dasarkan sawit. Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari tokoh akademisi, perwakilan industri dan perusahaan sawit, serta tenaga medis atau kedokteran, hingga talenta muda yang berbakat dan berinovasi dalam hilirisasi sawit. Diskusi ini memberikan wawasan mengenai peluang karir, inovasi produk, serta kontribusi sawit dalam kehidupan sehari-hari. Undip sudah tentu dalam hal pengembangan sumber daya manusia. Jadi Undip mengambil tagline Undip bermartabat, Undip bermanfaat. Di dalamnya adalah mengembangkan sumber daya manusia yang unggul. Di antara sifat yang unggul adalah mereka peduli, dapat dipercaya, adil, dan juga kemudian bermartabat. Ini menjadi sumber keunggulan bahwa SDM Undip ke depan siap untuk masuk pada industri sawit. Di level sekolah vokasi, Undip juga mengembangkan pendidikan terapan di mana mereka betul-betul dikondisikan supaya siap kerja. Dengan demikian maka mereka siap memasuki dunia kerja, di dalamnya adalah industri sawit. Acara Hai Sawit, saya baru kali ini dengar Hai Sawit. Ternyata Hai Sawit itu sudah lama ya. Dan Hai Sawit Indonesia ini lumayan memberikan kita referensi yang lebih luas tentang bagaimana sawit itu berdampak untuk Indonesia. Jadi mulai dari bagaimana kita bisa bergabung dengan perusahaan sawit, kemudian bagaimana bisa melakukan pembinaan HRD sawit, dan bagaimana hilirisasi produk-produk sawit. Nah, kebetulan saya sebagai dokter kulit, kita bisa membantu tentang hilirisasi sawit berkaitan dengan kosmetik. Nah, untuk kosmetik yang terkait dengan sawit ini, kita bisa menggunakan untuk berbagai macam sediaan. Dan harusnya sih Indonesia mempunyai industri yang berupa bahan aktif, bukan bahan baku yang dikirimkan ke luar negeri dan balik lagi ke kita sebagai bahan aktif yang lebih mahal. Karena selama ini kalau kita mengambil bahan baku dari luar itu memang cenderung kita nggak bisa bersaing di dunia internasional untuk bahan aktif kosmetik yang kita gunakan. Nah, kalau kita sekarang menggunakan bahan aktif dari sawit, bahan dasarnya, dan kita olah sendiri sebagai sediaan yang siap dipakai untuk kosmetik, maka itu akan lebih menguntungkan buat para pengusaha yang ada di Indonesia.